Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyanti dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Di sini saya ingin menjawab soal UAS dari Makul Islam Nusantara. Langsung saja, yang pertama yaitu sebutkan karakteristik Islam Nusantara yang menonjol. Setidaknya 8 saja. Nah, di sini saya ingin menjawab satu persatu. Yang pertama, Islam Nusantara adalah hasil produk dari dakwah yang kemudian dikenal tokoh-tokohnya sebagai wali songo, yaitu proses pengislaman dengan cara damai melalui akulturasi budaya dan ajaran inti cepat tanpa kekerasan. Keadaan ini dinilai oleh pengajian Islam di antara Anwar Ibrahim sebagai sebuah proses pengislaman yang terbaik. Nah, yang kedua yaitu penganut setia faham ahlu sunnah dengan watak moderat. Ini ciri yang menonjol dalam diri Islam Nusantara. Hal ini sangat bertolak belakang dengan cara berpikir Islam Timur Tengah. Nah, yang ketiga yaitu para ulama atau masyarakat Islam Nusantara dalam memilih mazhab bukan sembarang dan asal pilih. Selama ini yang dipilih atau dijadikan penganut adalah mereka yang mempunyai kapabilitas intelektual yang mendamai dan terpuji dalam sejarah, serta mereka yang mempunyai integrasi sosok ulama yang benar-benar independen, sehingga hasil ijtihadnya merupakan hasil dari pengetahuan yang berkepentingan nafsu. Masyarakat Islam Nusantara dalam bidang fikih mengikuti salah satu mazhab fikih yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Namun demikian, yang paling populer dan yang paling diajarkan dalam menjalani pilihan favorit yaitu mazhab Syafi'i. Sehingga wajar jika kitab-kitab literatur dalam lingkungan masyarakat Islam Nusantara didominasikan kitab-kitab mazhab Syafi'i. Nah, langsung saja yang keempat. Mayoritas masyarakat Islam Nusantara adalah pengamal ajaran tasawuf. Karena itu terekat berkembang dengan subur tokoh-tokoh tasawuf yang menjadi penganut antara lain Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Azili, dan lainnya sebagai yang sangat populer di kalangan Islam Nusantara. Dari sana kemudian Islam Nusantara menjadi Islam yang sangat harmoni, toleran, dan menghargai pluralitas sebagai watak asli ajaran tasawuf. Yang kelima, dalam bermasyarakat mengutamakan kedamaian, harmoni, toleran. Masyarakat Islam Nusantara telah mengamalkan sikap toleran atau tasamuh ini sebagai bagian dari landasan ajaran Islam yang memberi kebebasan beragama. Islam bukan saja mengancam pemaksaan agama, tetapi lebih dari itu sangat menjunjung tinggi hak-hak dan non-muslim dalam pemerintah kerajaan Islam, karena hubungan Islam dan non-Islam adalah hubungan damai kecuali jika terjadi perkara-perkara yang dapat menyebabkan pertentangan antara kedua belah pihak. Nah, yang keenam adalah adaptasi budaya secara alami. Masyarakat Islam Nusantara berpandangan kreatif lokal tidak dapat dihilangkan saja. Ia perlu dilestarikan sebagai jati diri sebuah kebangsaan selama tidak bertentangan. Masyarakat syariat ini dibenarkan dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan manusia dengan dalam berbagai suku dan bangsa untuk saling ta'aruf, saling pengertian tentang suku, bangsa, tentu juga dengan budaya. Lanjut dengan yang ketujuh, yaitu visi Islam rahmatan lil alamin mendominasi pemikiran keislaman Nusantara. Masyarakat Islam berusaha mengusung visi Islam rahmat lillahil alamin sebagai misi utama dalam mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan. Dalam hal ini selalu merujuk kepada tugas utama mulia Nabi Muhammad SAW, yaitu tugas yang suci, tugas yang sempurna, dan tugas yang menyeluruh dari ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi. Oleh Nabi Muhammad SAW memberi rahmat sebagai firman Allah yang artinya, tidak kami utus kaum Muhammad melainkan sebagai rahmat
bagi seluruh alam. Surat Al-Bayyinah ayat 107. Tidak diragukan lagi bahwa Islam sebagai rahmat dan hidayah, cahaya yang akan membawa keselamatan. Hal ini bermaksud rahmat akan membawa keselamatan baik dunia maupun di akhirat. Nah, yang terakhir, dalam memahami nas menggunakan pendekatan literal dalam hal yang bersifat qoi seperti wajibnya sholat serta tata cara ibadah, muhadharah, rukun Islam, rukun imam dan sebagainya. Oleh karena itu, pendekatan literal dalam menggunakan nas lebih fokusnya pada hal yang bersifat indah dan persoalan teologi, sedangkan dalam kaitan masyarakat lebih menggunakan pendekatan konstekstual. Pendekatan ini tidak hanya mengambil makna teks tetapi lebih banyak mengambil subtani atau nilai-nilai yang terkandung dalam naskah. Nah, lanjut ke soal yang kedua, yaitu pengertian Islam Nusantara secara sosiologis, historis, dan filosofis. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu sosiologis. Islam Nusantara adalah Islam distinktif sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, destruktif, dan vernakulerisasi Islam universal. Dengan realitas sosial, budaya, agama di Indonesia, Islam Nusantara yang kaya dengan warisan Islam menjadi harapan renaissance peradaban Islam di global yang akan berakulturasi dengan tuntunan tatanan dunia baru. Nah, yang historis ialah Islam Nusantara sebagai hasil ijma' dan ijtihad para ulama Nusantara dalam melakukan istinabat terhadap al-mustasab min adillatiha tafsiliyah. Islam Nusantara adalah indrakul hukum min dalhi ala sabili rujha. Islam Nusantara memberikan karakter bermazhab dalam teks-teks para ulama Nusantara untuk menyambungkan kita dengan tradisi leluhur kita untuk dihormati dan untuk kita teladani. Nah, yang terakhir yaitu secara filosofis. Islam Nusantara adalah Islam sinkretik yang merupakan gabungan nilai Islam teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal, budaya, dan adat istiadat di tanah air. Ke nomor 3, yaitu sebutkan 3 pilar dan jelaskan. Pada dasarnya ada 3 pilar atau rukun penting di dalam Islam Nusantara. Pertama, pemikiran, fikrah, dan kedua gerakan, harokah, dan ketiga tindakan nyata, amaliyah atau amaliyah. Pilar pertama, pemikiran, meliputi cara berpikir, cara moderat, tasawuf. Artinya Islam Nusantara berada dalam posisi yang tidak tekstualis, tetapi juga tidak liberal. Tekstualis dimaksud dengan berpikir secara kuku pada naskah al-mujud al-maqulat, sebagaimana yang terjadi pada kaum Wahabi di dalam memahami teks-teks Al-Quran. Salah satu pernyataan Imam Al-Qarafi, ulama ahli usul fikih, menyatakan jika al-jumud abadan ala aladin dan wahab dan jahal di masajidi, pembacaan yang staf tafsir penafsiran dan hal-hal yang dalil-dalil yang selamanya adalah kesesatan yang di dalam agama dan kebodohan tentang maksud-maksud agama. Liberal dimaksud adalah cara berpikir yang bebas tanpa menghidupkan metodologi yang disepakati di kalangan ulama, yang dijadikan pegangan berpikir di kalangan NU atau disebut Nahdlatul Ulama. Nah, pilar yang kedua adalah gerakan. Artinya, semangat yang mengendalikan Islam Nusantara itu ditunjukkan pada perbaikan tugas Islam Nusantara adalah melakukan perbaikan reformasi untuk jamaiyah pengumpulan dan jamaah warga yang tak hanya didasarkan pada tradisi, tetapi juga inovasi. Reformasi Islam Nusantara adalah
reformasi menuju tahap yang lebih baik dan secara terus-menerus. Jadi posisi Islam Nusantara bukan hanya mengambil hal yang baik saja, al-qabil al-jahid al-aslah. Karena istilah mengambil itu pasif, tetapi juga melakukan inovasi, menciptakan yang terbaik dan terbaik. Prosesnya terus-menerus. Inovasi pun tak cukup. Juga harus dibarengi dengan sikap aktif dan kritis. Nah, pilar yang ketiga adalah amaliyah Islam Nusantara sebagai identitas aswaja Nahdlatul Ulama atau disingkat dengan NU menekankan bahwa segala hal yang dilakukan harus lahir dari dasar pemikiran yang berlandaskan pada fikir dan usul fikih, disiplin yang menjadi dasar untuk menyambungkan amaliyah yang diciptakan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dengan cara demikian, amaliyah Islam Nusantara ini sangat menghormati pada tradisi-tradisi serta budaya yang telah berlangsung sejak lama di tengah masyarakat. Tradisi atau budaya yang di dalam usul fikih disebut dengan uruf atau adat. Tidak begitu saja diragus, tetapi dirawat sepanjang tidak menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam. Praktik keagamaan demikian ini pada dasarnya yang dilakukan Wali Songo dan kemudian diwariskan pada para pendiri NU kepada kita semua. Ada 5 penanda Islam Nusantara. Pertama, reformasi Islahiyah, artinya pemikiran, gerakan, dan amalan yang dilakukan para Nahdliyah selalu berorientasi pada perbaikan. Pada aspek pemikiran, misalnya, selalu ada perkembangan di sana. Dan karena itu pemikiran Islam Nusantara adalah pemikiran yang ditunjukkan untuk perbaikan terus. Cara berpikirnya adalah tidak statistis dan juga tidak kelewatan batas. Nah, lanjut kepada jawaban yang nomor 4, yaitu mengenai tentang perpindahan ibu kota negara kita yang sekarang sudah bernama menjadi Nusantara, bukan lagi DKI Jakarta. Nah, kan pertanyaannya bagaimana imajinasi Anda mengenai tentang perpindahan ibu kota negara? Nah, imajinasi saya mengenai perpindahan ibu kota negara sekarang ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kalimantan Timur, kan suatu kebanggaan gitu lah. Berarti negara kita ini sudah berkembang maju sehingga bisa lagi meningkat dari DKI Jakarta menuju ke yang lebih luas, yaitu Kalimantan Timur. Nah, namanya juga sudah namanya itu sudah meluas gitu, Nusantara, berarti kan lebih meluas lagi, berarti lebih meningkat lagi, suatu kebanggaan kan bagi kita semua. Berarti kalau di Kalimantan namanya saja sudah meluas, otomatis di tempat itu sudah nyaman. Nah, sekarang kan bukan lagi DKI Jakarta melainkan Nusantara, yaitu berarti kan fasilitas mungkin sudah tercukupi. Ya, suatu kebanggaan lah bagi kita karena bisa berkembang maju dan makmur. Gimana ya, nggak tahu lagi. Baiklah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila ahwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.